Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki nyuwun sewu nggih Pak, niki kula saking SMA Negeri 1 Pamutan badhe nyuwun informasi kangge desa niki nggih, perubahan sosial Desa Punjul Harjo niku pripun. Nyuwun sewu nggih Pak. Asmane jenengan niku sinten? Kula Muhammad Aksan. Nggih. Pak Hasan ya Pak. Pakai kata nggih. Hasan. Yuswan jenengan pinten Pak? 50. Oh 50. Nggih. Jenengan asli desa mriki napa mboten Pak? Enggak asli dari sini. Mboten asli mriki. Aslinya saya dari Sedan. Oh dari Sedan. Cuman tahu di sini dari tahun 99. 23 tahun lah kurang lebih. Pendatang ya Pak di sini. Kalau yang asli sini kan istri. Oh jadi istri angsal yang mriki. Lah nyuwun pirsa asmane garwane jenengan sinten Pak? Sinten? Dwi Tanti. Oh Dwi Tanti. Perdamelan jenengan kalih garwane jenengan napa Pak? Nah, kula kan berangkat desa. Kalau istri ya mengurus rumah tangga. Iki ada takut mungkin ya Pak terkait asal usul nama desanya. Asal usul Desa Punjul Harjo niku pripun nggih Pak? Nah, awal nama Punjul Harjo itu dari mana itu kan banyak ini isu yang berkembang di akan gampangannya yang sepuh nih kita mbah tuh nggak ngerti tapi ada satu sumber yang bisa dipercaya bahwa Punjul Harjo itu berasal dari kata punjul dan harjo. Nah, kata punjul itu diambil dari waktu dulu itu kan ada zaman penjajahan Belanda. Itu kan di sini kan ekonominya kan itu nggak berkembang lah namanya zaman penjajahan lah. Nah, setelah awal-awal kemerdekaan tahun 45, nah itu kan warga sini kan terus membuat garam, ya kan, boleh untuk membuat garam. Nah, akhirnya garam itu meningkatkan kemakmuran, garamnya itu melimpah, akhirnya terus garamnya banyak tuh akhirnya disebut punjul itu lebih punjul kan tuh lebih ya, artinya. Nah, harjo itu kan kemakmuran, akhirnya terus Punjul Harjo itu dibuat nama desa sini berasal dari kata itu produksi garam yang melimpah yang membuat kemakmuran itu. Akhirnya dinamakan Desa Punjul Harjo. Nah, sedangkan di sini kan dukuannya kan namanya Kiringan ya kan. Punjul Harjo itu kan yang disebut Punjul Harjo sendiri itu kan ya gabungan 4 dukuh ini. Oh, jadi ada 4 dukuh ya Pak? Kalau yang disebut Punjul Harjo mana ya nggak ada. Punjul Harjo gabungan dari 4 dukuh itu. Kalau dengan di sini ya disebutnya ini tuh dukuh Kiringan. Kalau yang tadi perahu itu dukuh Bodo. Kalau yang ke arah selatan ke arah Pantai Karangjaya itu dukuh Belah. Yang di tengah tadi yang tadi di perapatan ke tengah itu namanya dukuh Suka. Jadi yang namanya Punjul Harjo itu yang mana? Ya enggak ada. Kalau di tempat lain kan misalnya Pamutan atau Sedan kan ada. Sedan itu daerahnya ini, dekat pasar itu namanya kan Sedan. Kalau Pamutan ya yang dekat Masjid Agung itu kan Pamutan. Tapi kalau Punjul Harjo itu enggak ada. Punjul Harjo mana? Ya gabungan ini 4 dukuh ini disebut. Yang Punjul Harjo niku wonten sekawan dukuh di wau nggih. Engkang manggen mriki pertama kali itu sinten Pak? Mungkin dari dulunya. Kalau nama awalnya itu yang bernama siapa tinggal di sini itu nggak tahu. Cuman kalau sejarahnya di sini waktu penyebaran agama Islam itu ada tokoh yang namanya Mbah Santiogo. Itu penyebar agama Islam di Dukuh Kiringan ya, termasuk di dukuh yang lain Punjul Harjo Mbah Santiogo. Ya, yang tempat tinggal di sini pertama ya nggak tahu lah namanya siapa. Mungkin kan bisa juga Mbah Santiogo beserta dengan
pengikutnya, dengan murid-muridnya kan bisa jadi, cuman namanya nggak tahu, cuman tokoh yang penyebar agama Islam pertama di desa sini itu Mbah Santioso itu. Iya Pak. Ngeten Pak, keadaan penduduk zaman riyen kali sakniki niku pripun Pak? Nggih, mesti nggih berbeda nih. Berbeda zaman dulu tuh namanya di desa, apalagi desa pesisir kayak seperti kemakmurannya kan juga berkurang. Terutama kan dari menilai itu kan biasanya dari segi kemakmurannya, ekonominya itu ya. Yang jelas dulu tuh ekonominya di sini tuh susah. Jadi diceritakan oleh orang-orang tua itu untuk makan aja susah, untuk misalnya makan itu dari beras saja susah, biasanya dari jagung, singkong itu. Nah sekarang kan ya kemakmurannya sudah jauh meningkat lah. Ada perubahan sosial ya Pak ya. Kalian nih Pak, setiap griya tempe kini aku biasanya di nggih tiang pinten nih Pak? Rata-rata 4 orang lah. 4 orang. 2 sampai 5 atau sampai 6. Nah, di rata-rata yang 4 orang. Ini Pak, untuk keseharian masyarakat zaman riyen kalian saat ini kan benten, dan masyarakat zaman biyen niku kesehariannya niku pripun Pak? Nek masyarakat dulu tuh kebanyakan kan bercocok tanam, terus sama nelayan pinggiran. Kita yang golek ikan pinggir laut gitu kan, itu ya nelayan pinggiran lah istilahnya. Dulu kan gitu zaman mayoritasnya ya. Terus kalau sekarang kebanyakan itu kan wira swasta di desa sini, berdagang, terus ya tani tetap. Kalau nelayan Pak? Di sini nelayannya itu jarang. Oh malah jarang. Jarang. Di sini ada perahu, itu perahunya untuk wisata, perahu wisata. Jarang-jarang. Kalau nelayannya ada, tetap nelayan pinggiran itu, jaring di pinggir pantai itu ada. Terus ada beberapa orang yang nelayan itu dia merantau ke daerah lain, kayak ke Tasik Agung itu ada beberapa orang di sini ikut kapal Tasik Agung, ikut pasar Banggi itu ada. Tapi di sini kapal nelayan sendiri itu enggak ada, atau perahu nelayan enggak ada. Adanya perahu wisata itu. Gitu Pak. Keadaan ini Pak, radosan niku zaman riyen kali sakniki niku pripun Pak? Wonten bentene ta napa? Bedanya tuh di sini kan daerah pesisir ya. Jadi jalan dulu sebelum dibangun ya, jalannya itu pasir, jadi dibuat naik sepeda ontel itu susah. Itu geser-geser gitu kan. Nah, dulu gitu. Pasir ya Pak. Pasir, jalannya tuh pasir. Nah, hujan itu malah keras. Tidak petelan kayak jalan kampung kan. Nah, di jalan kita di Sedan sana di Pamutan kan nek jalan tanah kan petelan udan. Nah, nek pasir malah enggak, malah atos. Tapi nek musim panas, itu bisa nek diliwati gak iso. Nah, sekitar tahun itu sudah mulai dibangun itu tahun 98 lah. Sudah mulai di aspal, terutama yang daerah sini ya, itu sekitar 98. Jadi radosannya di zaman riyen iki ngangge pasir wonten iki Pak yen. Niki Pak, ini kan wonten wisata Karangjaya nggih Pak. Yang zaman riyen niku sakderenge didamel wisata Karangjaya niku pinggir pantai niku ditanduri napa mawon? Dulu sebelum dikelola sebagai Pantai Karangjaya, garis pantai desa kita ini tandus ya. Enggak, tanamannya tuh enggak ada. Masalahnya ditanami bako itu kan nggak cocok karena berpasir kan. Yang cocok itu bako itu sebelah barat, pasar Banggi ke barat. Kalau daerah sini kan nggak cocok karena berpasir. Sedangkan bako kan cocoknya di tanah yang berlumpur. Yeah. Nah jadi di sini tuh ini panas. Nah paling ya tanaman-tanaman liar gitu kan adanya. Terus dulu tuh dimanfaatkan untuk angon wedhus gitu kan, untuk angon wedhus, kadang ya untuk BAB, zaman dulu kan gitu. Sampai sekarang tuh masih ada di Tritunggal, Pasar Banggi, apa ya sudah jarang lah. Tapi ya, dulu di sini begitu.
Nah terus pantai kita ini kan terkena abrasi. Nah akhirnya kita pemerintah desa, tokoh masyarakat akhirnya buat inisiatif ditanami yang cocok dengan yang daerah berpasir. Ketemulah itu cemara laut itu. Jadi pertanyaannya Ya tadi sebelum momen karantina itu kan wonten tanduran apa mau? oh, nggih, tanamannya dulu itu karena tanaman liar ya. Iya. Ada jenis berayu itu ada, cuman jarang. Itu salah satu jenis itu mangrove, namanya tuh berayu. Tapi itu juga tidak bisa mencegah abrasi. Tanamannya antara lain ya berayu, tanaman liar, ilalang gitu kan. Ya Pak, film mriki niku nate wonten bencana alam apa mboten? Pernah. Nate. Bencana alam ini kan apa Pak? Pernah banjir besar bandang pernah tahun 79. Sampai rel kereta api dulu kan ada rel kereta Iya, api Pak. sini. Iya. Itu sampai anyut bawa air, sampai lepas dari pengaitnya lepas tahun 79. Itu Terus tahun 79 ya Pak terjadi. kan juga cerita, kan saya belum kesini, saya di sini kan tahun 99. Ya cerita dari orang-orang tua sini gitulah. Tahun 79 itu banjir bandang sini. 79. 1979. Terus pernah ini angin puting beliung ya, banyak rumah yang rusak diterjang angin, pohon tumbang. Itu tahun 2011 pernah dilanda angin kencang itu. Jadi niku wonten niku nggih Pak nggih bencana. Ya, yang alam. besar itu ya 2 kali itulah banjir bandang sama angin. Nah, kalau yang abrasi itu kan ya biasalah, tambak jebol kena ombak itu sering lah, air pasang Iya, itu pasang. saya nggak membahayakan lah. Ini Pak iki sumber pangan teng mriki nggih Pak nggih. Iya. Zaman riyen sumber pangan tiyang mriki niku menapa nggih Pak? Iya. Apa saking petani, apa saking nelayan, tambahan. Ya, yang utama tetap tani ya, tani sama ternak kalau di sini dulu. Ya, sekarang juga tani sama ternak. Kalau tani itu kan gampangannya setahun sekali, kalau di sini kan tak ada hujan, nggak ada pengairan, ada air banyak kan, air asin. Akhirnya ya, sekali panen tuh sudah bagus, nanti di stok untuk dibuat makan 1 tahun itu biasanya. Kalau panen kan disimpan. Jadi kebanyakan mayoritas penduduknya bekerja petani itu ya Pak ya, petani, ternak. Nelayan ada hanya sedikit ya Pak ya. Sedikit tuh nelayan pinggiran. Kalau musim kemarau itu kan buat garam. Iya Pak. Kan garam. Produksi garamnya itu meningkat gitu. Kalau musim hujan petani padi, palawang hijau gitu juga. Kalau musim hujan, musim panas petani garam. Jadi musim juga mempengaruhi ini ya Pak, aktivitasnya. Niku terkait petani niki nggih Pak nggih. Biasanya niku sik ditandur teng ladang niku menapa mawon selain niki padi. Nah, di sawah kan padi. Kalau di ladang, kalau di sini yang cocok itu semangka, kerai, sama kacang tanah. Itu cocok di sini. Banyak kan tanam itu, petani kita yang ladang. Kalau yang sawah tetap padi. Kan di sini yang sebelah utara jalan itu banyak kan ladang, tegalan lah. Nah itu tanamannya itu. Dari wonten semangka, wonten niki, wonten kerai niku biasanya diagem piyambak nopo disade Pak? Disade. Berarti ya disade nama ini. Ya paling untuk dimakan sendiri ya istilahnya cicip-cicip lah. Buat sendiri, buat saudara, kebanyakan dijual di pasar. Menawi disade niku biasanya penghasilannya pinten Pak? Ngoten niku. Kalau kan itu 1 musim ya, paling 1 musim itu dapat rata-rata 1 sampai 2 juta 1 panen. Menawi diagem piyambak nggih Pak itu kiat saking pinten nggih Pak? Pinten wulan ngoten niku. Itu biasanya wis maksimal 1 bulan sudah itu. Kan dia kan tanaman sementara, kalau udah tua kan mati. Misalnya semangka, kalau sudah tua semangkanya udah dipanen, diambil ya mati. Kerai juga.
Sawah itu mriki niku sebelah pundi no Pak? Kebanyakan di sebelah ini selatan jalan. sana ya Pak Nggih. ya? Selatan jalan tuh kebanyakan yang sebelah timur itu kan tambak. Kalau yang sebelah sisi barat itu biasanya sawah. Oh, jadi Nggih. selatan sana. Gabung lah biasanya tambak sama sawah itu berbatasan. Ada yang tadinya sawah disulap jadi tambak. Ada. Nggih. Belah niku nelayan nggih Pak nggih. Yang mriki niku biasanya nopo nggih Pak? Nopo Nah. penghasilan nelayan niku lho Pak? Ya ini gua nelayan pinggiran istilahnya. Iwake nggih iwake Iwak napa mawon niku, nggih Pak? iki campur-campur. Biasanya ya iwak iki lah apa ngene iki jenenge enggak bal-bal ya kaya iwak jaher niku antara lain. Iwak niki apa? Kadang ada rajungan ngoten niku, ada Pak? rajungan. Ada iya kaya apa ngene iku kaya bandeng niku ya ada. Nelayan iki ngagem perahu alit ngoten niku nggih Pak nggih samping pinggiran napa boten sanggih? Pinggiran boten kangge perahu. Oh, boten kangge perahu. Boten perahu. Berarti- Istilah ngarat itu jaring di bentang terus nanti ditarik. Oh, ngoten Itu boten. ada warga kita yang profesinya. Jadi boten nonton ke tengah laut gitu ya Pak ya? Ke untuk cari ikannya. Ini ada. Ya itu tadi paling penghobi mancing gitu kan itu ada sewa perahu di Karangjaya ada nanti dibuat mancing. Lah ngoten niku hasilnya bisa dipiambak napa di storke gitu Pak? Nek nelayan kita yang ngarat itu biasanya dijual sendiri. Jual nanti nggak habis biasanya dibuat itu apa, ikan asin dikeringkan. Biasanya di meter yang warga mungkin agak habis dibuat itu dikeringkan ikan itu ada warga kita beberapa. Masakan kuliner tiang mriki niku napa Pak? Mereka kan akeh tambah sing khas ya biasanya ya Bandeng, ulang bandeng. bandeng. Rata-rata nek warga masyarakat iku apa mrica. Wonten Jangan latohan mrica niku Pak. benteng. Latohan nggih teng mriki sering. Lato nek musim ada biasanya dibuat Musiman murah. gitu ya, Pak, ya? Tambak nggih Pak nggih niki. Mriki niku tambake sebelah pundi nggih Pak? Tambak samping banten niku nggih. Apa Tambak nih sebelah sini ada tambak di barat godo samping-samping Karangjaya nanti kalau jadi ke Karangjaya itu kanan kirinya tuh tambak semua. niku tambake diagem uyah napa niku Pak? Bandengan ngoten niku Pak. Nek musim kemarau kan dibuat damel ya. Mungkin nek musim hujan ditabur bibit iku benih ban. Oh ngoten. Ini udah hujan nih udah ada beberapa orang yang udah mulai dimasukkan bibit ban. Lah niku Mbak, napa tambake niku wonten asmane napa mboten? Di asmane napa tambak napa ngoten? Biasanya ono iku Biasanya kaya tambak. ning wilayahno lho. Nggih. Ono sing tambak baru, Nggih. ono sing tambak Napa, bendungan, nggih. ono ada namanya. Ono tambak botokan, ono tambak petinggen. Ono jenenge. Ini biasanya nama iku dinggo kawasan. Iki tambak nggir kono ku jenenge tambak apa. Lah toyone niku saking pundi Mbak? Toyo ingkang diagem napa tambake niku lho. Dari laut biasanya dene engko kok laut kan engko ono kali sing ono sing sungon, ono sing kali. Nek sungon kan gawe dalan banyu saka laut jenis sungon iki. Ono sing aslinya sudah ada iku apa? Sungai. Dilewati sungai. Nah, nanti kan dia terus gawe jalur biasanya dipasang peralon. Nek sing luar kali. Nah, peralonnya kan nanti nek pasang kan kaline penuh, nanti airnya masuk ke tambak. Kok nek pasang nek surut engko kan peralon disumpel ya ditutup. Jadi banyu yang ditambah enggak keluar. Wonten perubahan pemilik napa mboten Pak jaman riyen kali saiki? Wonten perubahan hak milik tanah napa mboten? Ya ada beberapa ada. Berapa ada ya Pak ya? Oh nggih. Mungkin kan ada yang dijual, nanti ada orang yang beli gitu kan mesti kan ada. Niki Pak, yen wayah uyahan kalih bandengan niku biasanya musim ulan apa nggih Pak? Ngantos napa ngoten? Nek musim garam itu biasanya itu Juli sampai November.
garam. Juli, November. Niku uyah Musim nggih Pak. garam, ya. Niku bandingane niku Pak ulah nopo? Nggih, selepas itu selepas berarti ini, berarti biasanya Desember, nyemplungi ya. itu Desember sudah di. Desember. Ini kayak kan ini bulan 10 ya. Ini termasuk dipercepat ini. Biasanya ini hujan bisa Masuk, ada ya. nggih. Biasanya nggih bulan 11 nih. Baru Iya, baru ada hujan terus uyah sudah. gantos ngoten nggih. Iya niku Pak, yen wayah uyahan napa bandingan niku hasilnya pinten Pak? Biasanya ngoten niku pinten ngoten. Nek uyah niku 1 hektar itu bisa sampai satu musim kemarau itu bisa 60 ton. Satu musim 1 hektar. 1 hektar itu kata Kan, cuman orang kan biasanya nggarapnya nggih 1 hektar kurang. Paling nek misalnya setengah hektar ya separuhnya lah dapatnya 30 ton dapat. Ngoten niku carane damel uyah napa bandingan niku jaman riyen kalih sakniki wonten bentene napa boten Pak? Nggih. Napa sami? Nek gawe uyah tak kira yo Sami padha. ngoten. Sistemnya kan intinya kan air dimasukkan ke tambak terus diler kan dipanaske, nek wis kadar garamnya naik terus dipindah di kotak-kotak dipanaske. Cuman nek dulu itu tidak pernah ada sistem pakai plastik ya. Nah sekarang banyak yang udah pakai plastik. Nah pakai plastik kan mengurangi tenaga. Karena tanah kan diselain terus dikeras kesek kan, dikeras diratakin. Nanti terus nanti wis dipakai 4 kali kan itu jadi tanahnya jadi gembuk, jadi rusak, kudu dikuras meneh di atas kemale. Tapi pakai plastik kan udah sekali kok diratakke, keraske, pasang plastik, udah sampai 1 musim tuh bisa nggak kangelan nguras lah, nggak kangelan bersih. Terus sekarang di sistemnya banyak yang sudah pakai itu plastik. Bedanya itu aja nih. Cara membuatnya ya sama lah, sistemnya gitu. Jumlah nih Pak, jumlah petani tambak bandeng uyah kalih pekerja teng Karangjaya ini kok kata pundi nggih Pak? Penduduk teng mriki. Di penduduk desa. Nggih penduduk desa mriki kata. Nggih tetep ini tetep banyak sing gawe uyah lah. Soalnya kan nek gawe uyah niku kan gampangannya mayoritas sih satu desa. Nek di Karangjaya itu misalnya bekerja di sana itu kan tidak semua ya satu desa, cuman kan biasanya itu ini yang dekat-dekat sana lebih banyak gitu kan. Warga sini kan yang di Karangjaya juga nggak banyak. Jadi yang para pekerja di Karangjaya itu yang mayoritas penduduknya yang dekat ya Pak ya dengan lokasinya. Kalau di sini mungkin mayoritasnya ke petani gitu ya Pak, petani tambak gitu. Wonten niki Pak ternake. Niki ternake tiyang mriki niku biasanya napa nggih Pak? Ada sambilan lah kalau di sini istilahnya tinggu samben misalnya. Samben itu ternak sapi karo pitik biasanya. Ngoten niku Pak napa pakan ternaknya Terus pakan ternaknya tumbas napa kebanyakan ini ning kene iki ngarep di Tegal dhewe. Kan nek di sini nek punya Tegal nek gak ditanami kan itu rumputnya dirawat. Rumputnya dirawat terus dibuat pakan ternaknya sendiri. Kayaknya kan gitu. Sama mau habis ditangguri kerai apa semangka nggih. Nah itu setelah panen kan itu kok rumputnya banyak. Nah itu dibuat pakan ternak. Biasanya hasil ternak niku diagem apa nggih Pak? Nek di sini kan ternak itu kaya iki kaya celengan lah, tabungan. Tidak dibuat keperluan sehari-hari. Biasanya nanti kalau buat ada keperluan mendesak, mau muliakan anak misalnya, mau bangun rumah, mau beli sepeda motor, lah itu biasanya dijual ternaknya gitu. Biasanya. Teng mriki wonten ingkang buru napa mboten nggih Pak?
biasanya itu burung apa nggih Pak? Di sini kadang-kadang ada yang buruh tambak itu buat garam. Itu ada buruh garam lah. Ada. Nggih, niki terkait pemimpinnya nggih Pak. Desa mriki niku sampun gantos pinten petinggi nggih Pak? Kurang lebih niku kayak 10. 10 kayak 10 Pak. Oh iya Pak. Asmanya sinten mawon Pak? Kita nyiapno sampean sama nih udah aku gak ngapal tapi ya beberapa saya ingat ya. Sekarang kan kepala desanya Bapak Muhammad Akrom gitu sekarang gitu. Nah sebelumnya Pak Muhammad Akrom itu kan namanya Pak Muntolib. Niku petinggi niku asli mriki sedanten nggih Pak. Asli sini. Pak Muntolib. Sebelumnya Pak Muntolib itu kan Pak Nur Salim. Sebelum Pak Nur Salim itu Pak Imron Rosadi. Nah, sebelumnya Pak Imron Rosadi itu ada Pak Haji Muntoha. Terus sebelumnya Pak Muntoha itu ada Pak Tarmidi. Sebelumnya Pak Tarmidi itu Mbah Ma'ruf. Sebelumnya Mbah Ma'ruf itu Mbah Umar Syahid. Sebelumnya Mbah Umar Syahid itu Mbah Saldi. Itu sudah berapa itu? 7 atau 8? 7, 8, 9. 9. Aku Kayak gak ngono ya. Apaan yang dari sekarang mundur ya Pak Akrom, terus Pak Muntolib, Pak Nur Salim, Pak Imron Rosadi. Padahal agak ngene. Apal petinggi. Ngeten Pak, niki kan wonten Pantai Karangjae kan. Niki kan mempengaruhi perubahan sosial di Sapunjul Harjo. Niku pengaruhnya wonten pripun mawon nggih Pak, pengaruh desa Karangjae. Mungkin pekerjaannya nembe luas ngono. Yang jelas pengaruh utama itu dari segi ekonomi. Pengaruh utama dari kemakmuran ekonomi. Jadi kan mungkin lewat dari sini lihatlah di Dukuh Kiringan khususnya. Rumah gedek satu aja tidak ada, semua sudah tembok semua. Yaitu antara lain ya pengaruh Karangjae kan juga mempengaruhi ekonomi, gitu kan. Akhirnya yang kerja di sana pendapatannya meningkat, gitu kan. Ya pengaruh utamanya itu kemakmuran lah meningkat, gitu. Itu terus itu dampak positif ya. Cuman dampak negatifnya juga ada pengaruh negatifnya. Contoh misalnya anak sekolah kan madrasah terutama ya, kalau hari Minggu. Nah orang tuanya kan pada di Karangjae istilahnya meremon, kalau Minggu kan rame. Akhirnya anak-anak ini tidak terawasi, tidak terkontrol. Akhirnya anak-anaknya juga jarang ke sekolah. Itu dampak negatifnya. Dia anak-anaknya waktu sekolah malah melu dolanan Karangjae itu antara lain gitu. Ya bangunan rumah niki agak mata niku nggih Pak pun boten wonten sing gedhe wonten iki. Ya nek di dukuhan lain ada beberapa, nek di Kiringan sudah ada. Yang rumah induk loh ya, nek ketambahan koyo kandang, dapur itu mungkin masih ada saya tapi nek rumah induk itu sudah tembok semua. Gitu mriki wonten niku napa boten sing rumah sing bentuke mirip kali joglo ngoten niku. Ada. Wonten nggih. Ada. Kayak rumah itu, rumah Pak Uda itu masih joglo, yang tadi di kelompok itu masih joglo. Terus adalah beberapa rumah Pak Ngati. Wonten perubahan bentuk rumahnya Pak dari zaman riyen kali sakniki. Ya ada. Dulu kan kebanyakan rumah istilahnya rumah rompiak ini loh, sing semacam ini.
Saya kebanyakan kan rumah zaman sekarang lah itu tembok yang model kayak saiki. Kalau yang joglo juga masih ada, tapi joglonya kan sudah di rehab, dibuat tembok gitu. Dan mriki wonten sekolah niku sebelah pundi sekolah itu? Di sini sekolah itu dari TK sampai perguruan tinggi itu ada. Di lingkungan balai desa itu kompleks sekolah situ. Di situ kan SMP itu nggak ada, tapi MTS ada. SMK, MTS itu Marfatah itu. Iya, Marfatah SD, kalau TK, SD, MTS, SMK ada, terus perguruan tinggi ada. Cuman itu ngesut gitu loh, itu yang di Marfatah itu ada. Pak, wonten niku masalah-masalah pendidikan ini wonten niku pripun, Pak? Masalah yang Wonten dimaksud masalah-masalah pendidikannya, mungkin banyak anak-anak yang nggak meneruskan pendidikannya, wonten apa boten, Pak? yang nggak meneruskan itu ya ada, biasanya ada. Cuma beberapa orang tuh emang anaknya ini emang sudah nggak niat itu, udah nggak minat istilahnya, nggak semangat. Biasanya kan tetap ada dibiayai, mau orang tuanya mampu, tapi anaknya udah nggak ada niat, pengen kerja, pengen dolanan, akhirnya kan dia nggak sekolah. Ya itu putus sekolah, tapi bukan karena ini nggak ada biaya, tapi ya kemauannya itu yang nggak ada. Itu ada beberapa orang. Ngoten niki air sumurnya, air bersihnya niki saking pundi nggih Pak? Air mriki sumbernya. Kalau dulu tuh di sini tuh emang terkenal kekurangan air kalau kemarau. Sekarang tuh nggak pernah kekurangan air. Yang pertama, dulu kan orang itu mau buat sumur aja kesulitan biaya. Nah sekarang kan orang pada buat sumur. Pertama itu. Terus yang kedua, desa itu membuat perusahaan itulah istilah penyediaan air bersih. Nah yang dinamakan Pamsimas itu, penyediaan air minum dan sanitasi itu Pamsimas, istilahnya PDAM desa lah. Itu airnya lancar. Terus ada yang dari PDAM sendiri, itu dari perusahaan daerah PDAM itu ada. Di sini istilahnya tiga utama lah, sumur, PDAM sama Pamsimas. Jadi nggak ada kekurangan. Cuman kalau yang Pamsimas itu ada asin. Istilahnya sini wong kene nyebutnya itu onto itu agak asin, tapi kan bisa untuk mencukupi minimal kan untuk mandi, untuk cuci, untuk MCK gitu kan, itu bisa. Tapi untuk dikonsumsi itu nggak bisa. Di sini PDAM-nya juga tidak untuk dikonsumsi. Kalau dikonsumsi itu air dari Kajar, beli. Jadi air itu untuk kebutuhan lainnya dikonsumsi. Untuk minum juga dari Kajar, untuk masak nasi dari Kajar. Dan desa mriki wonten kaline napa boten, Pak? Ada. Wonten kaline. Sebelah pundi? Ini kan jembatan Kiringan tadi lah. Lah itu bawahnya kan kali. Oh, iya. Kali Kiringan. Itu ya kalinya kan tembus segoro. Segoro kan itu sering pasangan. Jadi ya kalinya banyunya asin. Tidak tahu. Nek musim rendeng terus air dari sana, dari sawah, dari gunung itu banter ya, banjir. Ya air kalinya tahu. Tapi nak kayak gini kan itu air kali, air segoro naik, kalinya isinya air laut lah, itu asin. Biasanya kula kan udah teng masjid kelas niki, terus kula berkumur-kumur niku wonten rasa asine ngoten niku. Ya iku mau onto mungkin nganggo sumur mungkin loh, tapi nek PDAM enggak asin. Cuma PDAM sini kan kapur. Iki kapurnya kan tinggi, kadar kapurnya. Nanti tidak bagus untuk konsumsi lah. Dan mriki wonten puskesmas, Pak? Enggak. Ini adanya tuh puskesmas pembantu itu ada.
Terus nek wonten biasanya penyakit ringan-ringan kalau yang bisa ditangani di pustu kan nggak bisa ini, nah paling diperiksa kasih obat kalau yang ringan. Kalau yang berat kan ke puskesmas Rembang atau puskesmas Lasem atau RSI, itu yang utama. Jadi untuk rujukan perawatan biasanya puskesmas Lasem, RSI atau puskesmas Rembang atau RSU. Teh mriki nggih wonten iki Pak tanaman ingkang saged didamel obat ngoten niku. Wonten mboten? Alami kan biasanya wonten iki. Wonten. Wonten. Nggih, rempah-rempah. Iya, wonten sing gadah kok biasane iku bilahong ta apa Bilahong. bilahong. Itu wonten sing gadah. Itu terus ya terus kelor itu kan juga untuk terapi penyakit yang penyakit penyakit dalam lah, itu bisa kelor, ada banyak yang punya itu penyakit apa obat tanaman obatnya itu antara lain. Niki nggih Pak, niki masuk teh kesenian nggih teng desa niki wonten tradisi napa boten? Keseniannya, tradisinya. Di sini paling iki kadro, tari supi, terus rompong-rompong barongan. Wonten niku napa nggih wonten organisasinya wonten Pak? Ada kelompoknya. Oh, ada kelompoknya. Kayak misalnya Adro itu kelompoknya yang terkenal di sini kan Al-Miftah. Kayak rompong itu jenisnya apa? Coba ada namanya kalian. Teng mriki bocah-bocah nomen nggih padha nderek ngembangke kesenian ngoten niku Pak. Ini malah yang sekarang ini tari khas Wilajo. Jadi hampir ya seminggu 3 kali itu latihan ada ya Pak ya. Nggih Pak. Niki terkait persoalan masalah nggih Pak. Teng desa mriki niku pernah boten warga ingkang protes hubungan kali wisata Karangjay. Kalau yang sekarang tuh aja awal-awalnya banyak yang ada yang protes gitu ya Pak. Contoh awal-awalnya itu saya kan termasuk yang merintis pertama. Awalnya itu banyak yang protes itu pengaruh polusi. Dulu kan jalan ke Karangjay kan masih jelek. Nah, nek diliwati mobil tuh mobil banget. Itu kabeh lah. Warga yang dukung belah itu protes terus sampai dibuat palang kayak tutup. Salah satu antara lain itu. Terus yang kedua terus protesnya lahan. Dia merasa lahan yang di Karangjay itu dulunya tuh milik dia. Padahal tadinya ya wis gak diurusi karena abrasi. Begitu kita buka, kita rawat, kita tanami, marah diprotes. Lahanku mbek kae lah, itu antara lain permasalahan awal-awal itu. Jadi pas awal-awalnya juga ada masyarakat yang protes gitu. Ada terkait polusi sama terkait lahan. Iya, keluhan warga sak badane dibuka wisata Karangjay ini kok wonten keluhan misalnya masyarakat napa boten? Nek awal-awal kan keluhannya tadi ya itu termasuk protesnya lah. Nek saiki keluhannya itu ya masalah anak sekolah itu berpengaruh negatif lah untuk anak sekolah madrasah utamanya. Jadi kalau hari libur itu anak-anak dong malas untuk sekolah. Itu wonten keluhannya. Nah niki Pak, wisata Karangjay saat ini niku sampun rame ngoten niku usaha pengelolaan sampahnya niku pripun Pak? Kan sampai kuatan niku. Pengelolaannya pripun Pak? Sampah itu beberapa penanganan gitu. Nah dulu awal-awalnya itu kan karena lahan kita itu banyak luas, kita punya lahan yang itu agak tinggi, terus akhirnya lahan kosong itu kita buat buang sampah terus nanti kita uruk atasnya untuk perluasan lah, untuk penataan juga. Nah sekarang setelah bertahun-tahun kan dari 2015 nih udah hampir 7 tahun lah sekarang ya.
Nah, lahannya kan udah pada dipakai itu yang untuk buang sampah, akhirnya sekarang itu dibuangnya di kontainer Kontainer. penampungan. Kontainer penampungan nanti diambil mobil. Oh, jadi Mobil sampahnya tuh udah dibuang keluar. diurus gitu ya Pak? Dibuang keluar desa. Mungkin menawi harapan Bapak nggih fasilitas nopo mawon ingkang dereng wonten ing pantai Karenjir ya Pak. Fasilitasnya nopo kurang. Nah, kekurangannya tuh kayak ini panggung pertunjukan. Itu kurang ya Pak? Kayak belum ada, terus gedung pertemuan. Gedung pertemuan tuh ada. Zaman waktu saya pengurusnya kan saya pernah jadi pengurusnya itu buat itu gedung pertemuan. Cuman kapasitasnya kan cuman maksimal itu paling 50 orang. Nah, harusnya kan gedung pertemuan tuh minimal ya 100 lebih lah, harusnya itu ada sama gedung pertemuan itu. Terus sama ini apa? Ruang perawatan kalau terjadi itu kecelakaan ya itu kan mestinya ada ruangan itu tersendiri sebelum dibawa ke rumah sakit kan dirawat di situ dulu, istilahnya ruang P3K lah ya, itu mestinya itu ada. Terus sama SAR kan itu laut ya, mestinya itu ada tim SAR-nya itu, misalnya ada yang pakai perahu kecelakaan atau yang berenang tenggelam kan bisa juga, atau yang pakai iku apa mainan anak-anak ini terbawa angin kan kadang sampai pernah juga terbawa angin sampai ke tengah. Nah itu kalau itu mestinya ada tim SAR-nya terkhusus, yaitu antara lain itu. Niki Pak harapan jenengan kalian kesejahteraan masyarakat teng mriki. Jenengan wonten usul apa mboten perihal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa mriki? Nek usul kita supaya lebih makmur lagi. Desa ini kan banyak potensi. Jadi yang dikelola sebagai tempat wisata itu tidak Karangjaya saja. Kita bisa buat spot kunjungan wisata yang lain, titik kunjungan wisata yang lain. Contohnya tadi perahu, ini kan itu belum dikomersilkan. Ya, itu misalnya ditata, ditambahi fasilitas-fasilitas, misalnya fasilitas spot selfie, fasilitas parkir, fasilitas kuliner, MCK-nya ditambah, terus nanti kan bisa untuk tempat kunjungan, terus dikomersilkan, ditarik tingkat masuk, bisa itu dikembangkan. Terus di samping perahu kuno, terus di lahan desa yang masih kosong lah, di lahan desa kan kita punya lahan desa yang masih kosong masih banyak, bisa misalnya dikembangkan lagi. Sekarang juga desa-desa lain tuh banyak mengembangkan apa tempat wisata buatan lah, contohnya Lengkowo kan juga buat kan, contoh itu Lengkowo. Terus Sulo nih ada Taman Sulo juga, dulu ada itu Padaran juga ada di taman. Nah itu mestinya di sini tuh bisa karena lahannya kan luas. Contohnya yang di sebelah sini ini ada 4 hektar. Ini kan ini daerah 4 rumah ya. Di situ ada bengkok yang terbengkalai. Itu 4 hektar. Itu misalnya dikelola kan bisa. Jadi ya untuk meningkatkan ya antara lain itu tadilah membuat tempat kunjungan wisata yang baru. Tidak terfokus di Karangjaya saja. Ya sampun nggih Pak niki pun semuanya pun kula ulas teng mriki pun kula pun angsal manfaat, angsal informasi dari Desa Punjul Harjo niki. Matur suwunipun nggih Pak. Nggih nek ada kekurangannya ya dimaafkan, nek ada kurangnya kita dalam menerima adik-adik semua orang dia kayak apa-apa lagi ngisor terus orang marem ya di sepura Pak Asar ya. Ini sudah semua yang dibutuhkan pertanyaan. Jawab sebentar saking kula ingkang enten salah saking rencana kula saking kula pun Nggih, muga-muga adik-adik ini sukses lulus.
nilai yang baik.